Terus diapain? Dibiarin. Ya, biarin aja deh. Separuh di dalam, separuh di luar. Yang penting puasa tidak batal. Dibiarin. Sholatnya yang tidak sah. Subhanallah. Adakah kejadian seperti ini? Allah, ini kejadian langka. Tapi sudah dibahas sama ulama. Ya, baik. Kemudian apa? Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah mencabut benang tersebut dalam keadaan dia tidak sadar. Karena dia dalam keadaan tidak ngeh, ada yang cabut, dan itu harus orang lain. Kecabut tidak batal puasa. Naam, baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian juga ada beberapa masalah. Ada, kita teringat dulu, ada yang sempat nanya, katanya orang itu kalau sahur mendengar azan selama belum mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia masih boleh untuk makan. Benar ya? Anda ada sempat dengar dari siapa? Katanya seperti itu. Daerah-daerah Jawa Barat sebagian mereka mengamalkan itu. Jadi azan pun selama belum asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau apa gitu, itu masih boleh untuk makan. Nah, hadisnya apa? Karena mungkin mereka berpegang dengan salah satu hadis, ya, riwayat siapa hadisnya? Abu Hurairah ya? Sunan Abu Dawud atau gimana? Atau hadis sahih, Anda juga lupa. Apa namanya, kata Rasulullah, Pak, seandainya kalian mendengar azan lalu kalian hendak mau memasukkan makanan di dalam mulut kalian, maka teruskan. Ya, maka teruskan. Toy. Sekarang tuh gimana tuh menyimpulkan hadis itu? Kita simpulkan bahwasanya yang pertama, bahwa hadis tersebut atau azan tersebut adalah azan pada fajar yang pertama, bukan fajar shadiq. Karena itu fajar, waktu fajar yang pertama. Kemudian kita simpulkan juga bahwa terjadi pada zaman Rasulullah dulu, apa itu yang terjadi? Muadzinnya beliau melakukan azan sementara waktu fajar belum masuk. Nah, belum fajar, salah satu sahabat Nabi ketika azan didengar dia melakukan azan, ternyata itu belum waktu fajar. Nah, akhirnya Rasulullah bilang apa? Ayo tetap makan lagi, karena belum waktu apa? Belum waktunya fajar. Dan semua itu nanti akan kembali ke keyakinan. Kalau misalnya kita yakin makan ini sudah fajar, maka batal puasanya. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, soalnya apa? Soalnya dalam ayat Al-Quran dikatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad. Baik. Sekarang kalau ada orang kumur, wudu misalnya, lagi berwudu dia berkumur, hukum berkumurnya apa? Makruh. Ya, mubalaghahnya itu makruh, sampai gitu itu makruh. Paham ya? Nah, apakah wajib mengeringkan mulut sekering-keringnya setelah berwudu? Wajib enggak mengeringkan sekering-keringnya? Lah, tidak wajib. Paham ya?
Yang penting kita sudah yakin air sudah keluar, meskipun mulut masih ada basah-basah, maka itu kategorikan basahnya ludah. Ya. Jadi tidak perlu sampai kita kering-keringkan, kering banget. Nah. Tuh, masuknya air di telinga ketika dia mandi, apakah membatalkan puasa? Hah? Batalnya enggak? Enggak. Kalau seandainya dia melakukan mandi besar, ya, dia mandi besar, lalu akhirnya air masuk ke dalam telinganya, maka tidak batal puasanya. Karena puasanya nggak batal. Atau dia mandi misalnya, air masuk, kan dia tidak sengaja, tidak batal. Yang batal itu apa? Ketika air masuk ke dalam telinganya, dia dalam keadaan berenang. Paham nggak? Dia bukan mandi, tapi dia berenang. Kalau dia berenang, lantas air masuk ke dalam telinganya, batal puasanya. Tapi kalau dia mandi, lalu air masuk, nggak batal. Karena, toy, paham nggak? Nah, yang Anda bilang tadi itu mandi apa? Mandi besar loh ya, bukan mandi biasa. Jadi kalau misalnya dia mandi junub, kemudian dia mandinya berlebihan ataupun berlebihan saja, dia mandi lalu air masuk dalam telinganya, itu tidak batal puasa. Kecuali dia apa? Kecuali dia berenang. Dia masukin semua kepalanya ke dalam, akhirnya air masuk, batal puasa. Seandainya dia mandi biasa hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau sampai air masuk, batal. Karena sampai air masuk, itu batal. Tapi kalau dia mandi junub, enggak batal. Tapi sama juga dengan orang yang mulutnya najis, misalnya berdarah atau gimana ya, mulutnya najis, lalu dia berkumur, maka hukum kumurnya itu apa? Wajib. Kalau ada yang ketelan airnya, batal nggak? Tidak batal. Kenapa? Karena dia wajib menghilangkan najis itu. Karena kecuali dia melakukan kumur tidak berkaitan dengan wajib, batal. Karena baik. Paham nggak? Jadi bedakan ya, mandi biasa dengan berenang. Orang kalau berenang, nyelupin semua badannya ke dalam, batal. Apa masuk ke dalam telinganya, batal. Meskipun dia mandi wajib, saya niatnya mandi wajib, tetap batal. Paham nggak? Apalagi mandi biasa, berenang lagi, masuk, batal. Baik. Seandainya
Ada orang makan nih, makan dengan ijtihad. Apa ijtihad itu? Apa ijtihad? Ijtihad itu kayak berusaha mencari tahu. Ternyata dia ini makannya, sahur dan bukannya berdasarkan ijtihadnya ternyata salah. Dia pikir sahur, ternyata sudah fajar. Dia pikir sudah buka, sudah maghrib, ternyata masih siang. Puasanya gimana? Batal, tidak sah. Kenapa? Karena ijtihad itu tidak berlaku ketika ada yang namanya kesalahan yang jelas. Kalau sudah jelas salah, karena itu sudah jelas salah, dan dia masih dalam keadaan apa? Melakukan itu, ibadah itu. Oke. Yang tidak berpengaruh adalah syak, keraguan. Makanya keraguan di dalam suatu ibadah, ya, keraguan di dalam suatu ibadah tidak berpengaruh ketika selesai melakukan ibadah itu. Contoh, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ragu, aduh, saya tadi sholat zuhur ini 3 rakaat apa 4 ya? 3 apa 4 ya? 3. Syak. Paham nggak? Berpengaruh nggak? Tidak berpengaruh. Syak setelah melakukan ibadah tidak berpengaruh. Tapi keyakinan setelah melakukan ibadah berpengaruh. Paham nggak? Coba bayangkan kalau seandainya syak itu berpengaruh. Gimana kita? Aduh, tadi saya baca Fatihah nggak ya? Baca nggak ya? Bingung, bimbang. Syak. Kalau masih di dalam sholat, maka dihukumi apa? Dihukumi belum membaca. Silakan baca lagi, tambah lagi rakaatmu. Sholat batal nggak? Nggak batal. Tapi kita mabniun alal akal. Saya sudah 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Oh, masih 3. Paham nggak? 3 atau 4 ya? 3 atau 4? Masih 3. Selama apa? Selama apa? Selama kita masih di dalam ibadah itu. Tapi kalau seandainya selesai kita melakukan sholat, ya, kita selesai melakukan sholat, lalu kemudian kita nih bingung, aduh, ini tadi saya sholat 4 apa 3 ya? 3 apa 4 ya? Sudah selesai sholatnya. Maka hukumnya apa? Tidak berpengaruh. Ya. Tapi kalau misalnya selesai sholat, aduh, tadi saya nggak baca Fatihah. Ulangi sholatmu, karena sholatmu tidak sah. Ijtihad terhadap suatu ibadah yang diyakini ada kesalahannya, maka ibadah itu tidak sah. Beda dengan syak, ya, keraguan-raguan. Tapi kalau keraguan-raguan setelah melakukan ibadah tidak berpengaruh. Paham? Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan. Seandainya ada orang tidur, nah, yang suka tidur, ya, kerjanya tidur sampai nggak tahu waktu. Baik. Akhirnya bangun-bangun makan. Nah, tidur, bangun-bangun makan. Sekarang pertanyaan, sah nggak puasanya? Sementara dia nggak tahu
ini saya bangun sudah subuh apa belum? Ada orang yang pakai alarm subuhnya jam 6. Ya, padahal jam 6 itu sudah sholat isyarat, bukan sholat subuh. Karena kita di Jawa sini sholat subuh jam berapa? Jam 4 lewat ya? Iya, 4. Iya, bukan. Meskipun dimanapun dari ujung Jakarta sampai mana jam 4 lewat semuanya. Tidak ada jam 6. Toy. Kemudian orang tersebut ketika bangun tengah malam, dia langsung makan. Nggak tahu apakah sudah fajar atau belum fajar. Dia sendiri nggak tahu. Bagaimana hukum puasanya? Maka hukum puasanya itu ketika terbukti bahwa dia makan sebelum fajar, puasanya benar. Tapi kalau seandainya terbukti dia makan setelah waktu fajar, maka puasanya apa? Tidak sah. Tapi dia tetap wajib imsak. Ya, wajib imsak. Tapi wajib nanti qadha. Ya enggak? Dia wajib imsak, wajib qadha. Karena apa? Kenapa wajib imsak? Ya karena kesalahan dia yang menggosok, dia yang ceroboh. Kenapa wajib qadha? Karena tidak sah kau makan setelah fajar. Nah, baik. Seandainya nggak ketahuan, gimana? Nggak bisa dipastikan ini fajar atau belum fajar, kita nggak tahu. Maka puasanya apa? Tetap sah. Soalnya kita memakai hukum asal. Hukum asalnya apa? Kita sudah sering tuh pakai hukum asal. Hukum asalnya apa? Masih malam. Ya enggak? Hukum asalnya apa? Hukum asal masih malam. Kalau seandainya ada orang makan, nggak tahu sudah buka apa belum, sudah maghrib apa belum, dia makan, nggak yakin, dia syak. Aduh ini sudah maghrib apa belum ya, maghrib apa belum, dia tetap makan, sah nggak? Kenapa? Hukum asalnya masih siang. Kalau yang ini, dia syak. Aduh ini sudah fajar apa belum ya, fajar apa belum ya? Kalau bisa dipastikan ini belum fajar, sah puasanya. Bisa dipastikan ini sudah fajar, puasanya jelas tidak sah. Tapi kalau tidak bisa dipastikan, bimbang, syak. Aduh ini sudah fajar apa belum, fajar apa belum, kita nggak tahu. Tapi dia tetap makan. Hukumnya apa? Tetap sah. Karena hukum asalnya masih tetap malam. Seperti yang sudah kita contohkan juga. Aduh saya ini punya wudhu nggak ya? Ada wudhu nggak saya ini? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Hukumnya apa? Saya punya wudhu nggak ya? Ada nggak ya wudhu saya? Kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Nggak ada wudhu. Hukum asal kan dia tidak punya wudhu. Yang dia bimbangkan apa? Saya ada wudhu nggak ya? Beda kalau, aduh batal nggak ya wudhu saya? Batal nggak ya? Berarti dia punya wudhu nggak? Punya wudhu. Yang dia bimbangkan apa? Batalnya. Berarti hukum asalnya apa? Dia tetap suci. Paham enggak? Itu hukum asal. Dan hukum asal dipakai. Makanya kalau ada buah-buahan misalnya, atau ada makanan, kita nggak tahu nih. Bagi yang suka beli-beli buah, ada buah kita nggak tahu ini buah apa nih. Ya, buah apa jenisnya pun kita nggak tahu. Apa hukum makannya? Kembali ke hukum asal. Asal segala ciptaan Allah adalah halal. Nah, baik. Kemudian apa? Kalau seandainya
Seandainya ada orang yang garuk kemaluannya, gatal. Paham enggak? Ada yang gatal-gatal, menggaruk kemaluannya sampai akhirnya keluar inzal, sampai akhirnya keluar basah. Ya. Hukumnya apa? Tidak batal puasanya. Loh, itu kan sampai keluar tuh. Tetap puasanya tidak batal. Dengan catatan. Apa catatannya? Dia tidak punya kebiasaan cepat keluar. Meskipun disentuh sedikit, ya, yang menyentuh kemaluannya kebiasaan dia mengeluarkan cairan, ya, maka apa? Kalau ada kebiasaan seperti itu batal. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan seperti itu tidak batal. Semua hukum fikih dijelaskan semuanya. Subhanallah. Nah. Juga dengan catatan apa? Dengan catatan lam yutq sabr. Dia tidak bisa tahan dengan rasa gatalnya itu. Nah. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi udah paham ya? Kalau ingus, ya, kalau ingus yang turun dari kepala, lendir dari kepala, kalau langsung ke huruf H ditelan, tidak batal. Tapi kalau ternyata ingus itu sampai ke huruf H, maka batal kalau ditelan. Nah, sekarang misalnya ada orang gila atau orang koma, dia lewati Ramadan, wajib qadha enggak? Nah, orang gila tidak wajib qadha, orang koma tidak wajib qadha. Yang wajib qadha apa? Orang pingsan. Karena pingsan, murtad, wajib qadha. Kalau ada orang pingsan misalnya sehari penuh, batal enggak? Enggak batal. Batal enggak puasanya? Sah enggak puasanya? Enggak sah. Kalau ada orang tidur sehari penuh, batal enggak? Enggak sah. Karena puasanya enggak sah. Dia harus apa? Harus bangun walau hanya sebentar. Kemudian tidur lagi. Sah. Kalau ini dipraktekin ya, tidurnya orang puasa adalah apa? Adalah ibadah. Kalau tidur dari fajar sampai asar, soalnya digagal semua. Ibadah. Baik. Juga berkaitan dengan puasa adalah seorang istri diharamkan berpuasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Puasa sunnah lah. Nah, baik. Begitu juga seorang wanita. Kalau misalnya
mau puasa gabak wajib. Wajibnya itu dikarenakan dia meninggalkan puasa itu tidak ada alasan. Maka hukum menggadanya wajib alal faur, segera. Makanya di dalam Islam ini melakukan gabak, mengganti ibadah yang terlewatkan, hukumnya wajib. Ada kalanya wajibnya itu segera, ada kalanya wajibnya itu boleh punya waktu luas. Kapan wajibnya itu segera? Apabila dia tinggalkan ibadah itu dalam keadaan tidak punya uzur. Satu, ada orang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa kau tidak puasa? Nah, saya malas. Maka tanggal 2 Syawal wajib dia segera ganti. Kalau dia tunda, dosa. Tunda lagi, dosa. Dosa terus sampai dia ganti. Tapi kalau misalnya, kenapa kau tidak puasa Ramadan? Saya ada uzur. Uzurnya apa? Misalnya perempuan, saya berhalangan, atau saya ini, atau saya itu, dan lain-lain. Wajib dia qadha. Tapi apakah wajib di tanggal 2 Syawal? Tidak wajib. Sunnah dia segerakan, tapi tidak wajib. Nah, kalau ada perempuan yang mengganti daripada puasanya, ya, mengganti puasanya dalam keadaan qadha yang beralasan atau yang punya uzur, karena dia haid misalnya, apakah dia wajib meminta izin kepada suaminya? Misalnya dia sengaja tidak puasa, bukan haid. Seorang wanita tidak puasa karena tidak kuat misalnya. Saya tidak puasa, malas. Wajib qadha tanggal 2 Syawal. Wajib minta izin sama suaminya enggak? Tidak wajib. Kenapa? Karena hakullah mugaddam. Haknya Allah di sini dikedepankan. Paham? Dan juga dia tidak punya alasan untuk meninggalkan itu. Baik. Kalau seandainya wanita yang melakukan qadha-nya sebenarnya itu punya alasan. Dia haid misalnya. Perempuan haid seminggu. Berarti dia tidak wajib untuk menyegerakan. Tidak wajib di tanggal 2. Tapi nyatanya dia puasa di tanggal 2 dan tidak meminta izin dari suaminya. Suaminya kalau bilang batalin enggak? Enggak. Paham tak? Kalau puasa sunnah, suaminya bilang batalin. Karena apa? Dari awal si perempuan ini sudah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Tidak meminta izin. Suaminya bilang batalin. Tapi kalau puasa wajib, meskipun itu masih bukan wajib disegerakan, tapi kalau dia sudah memulai, maka suaminya tidak boleh meminta untuk dibatalkan. Kalaupun suaminya bilang dibatalkan, tidak wajib dia turuti. Kenapa? Dalam Al-Quran, dalam ayat Allah bilang apa? Wala tubtilu a'malakum. Menurut Imam Syafi'i, amal yang dimaksud adalah amal wajib. Ya, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan apa yang sudah kalian kerjakan. Paham? Tapi kalau yang sunnah, boleh gak dibatalin? Nah, menurut Imam Abu Hanifah, yang sunnah pun tidak boleh dibatalin. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan secara umum, jangan kau batalin amal-amal, entah amal wajib atau amal sunnah. Jangan kau batalin. Semua yang penting itu amal, tidak boleh kau batalin. Tapi menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud adalah amal wajib. Amal sunnah boleh dibatalin enggak? Boleh. Mana? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, apa? As-shaimu tatawwu' amiru nafsi, in sya'a aftar wa in sya'a sham. Orang yang sedang berpuasa sunnah, maka ketentuan berada di tangannya. Terserah dia mau lanjutkan atau dia batalin. Paham?
Berarti ini kaitannya dengan apa nih? Kaitannya dengan puasa sunnah. Nah, Imam Syafi'i akhirnya mengkiaskan sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dibatalkan enggak? Boleh. Kenapa? Dikiaskan ke puasa sunnah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah enggak boleh sama sekali. La sunnah puasa la amal sunnah ataupun amal wajib, kedua-duanya tidak boleh dibatalkan sesuai dengan firman Allah wala tubtilu a'mal. Imam Syafi'i mengambil dalil sunnah. Nah, baik. Nah, sunnah-sunnahnya puasa ini pada saat sahur kita disuruh untuk bersih-bersih, memakai daripada wangi-wangian pada waktu sahur. Tapi kalau sudah selesai fajar makruh. Jadi kalau waktu sahur itu sebelum fajar kita pakai wangi-wangian, sudah pakai yang bersih, mandi bersih, ya pakai wangi-wangian sunnah. Nah, baik. Begitu juga sunahkan untuk menyegerakan daripada berbuka. Menyegerakan daripada berbuka asalkan sudah diyakini bahwa waktu maghrib sudah tiba. Nah, juga disunahkan kita berbuka dulu baru sholat. Ya, berbuka dulu baru sholat. Baik. Dengan catatan kita yakin bahwa kita tetap masih mendapatkan sholat secara berjamaah. Kalau seandainya sholat di awal waktu berjamaah, kalau di akhir waktu sholat sendiri, maka kau kedepankan sholat berjamaah. Nah, Nabi SAW kalau makan itu berbuka pertama dengan kurma. Ternyata ilmu kedokteran mengatakan di dalam kurma itu ada kadar gula yang bisa untuk mengembalikan daripada energi yang sudah kita habiskan ketika berpuasa. Nah, begitu juga orang kalau berpuasa jangan memasukkan air ke mulut lalu dikumur-kumur dibuang dulu. Sunnahnya diapain? Sunnahnya langsung telan, langsung minum, langsung telan. Karena lihat diri kita juga ini ada kalanya butuh orang kalau terlalu bersih, kadang justru mereka sering sakit. Karena diri kita juga butuh kuman-kuman. Nah, makanya ada itu namanya imun tuh. Ya, ada imun, makanya subhanallah, coba lihat ya. Kita kalau berbicara aja atau kita ingat atau di depan kita ada jeruk nipis, maka sudah keluar liur-liur di mulut. Kenapa? Ini spontan Allah ciptakan supaya ketika itu masuk maka sudah bercampur dengan liur ini. Akhirnya masuk ke perut, itu sudah bercampur dengan liur yang baik tadi, dengan imun yang baik tadi. Naam. Dan yang terakhir juga kita ingatkan bahwasanya bulan Ramadan ini tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, ingat di dalam ayat Quran Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu ayat itu menakutkan, menjadikan sahabat-sahabat Nabi itu pada khawatir bahwa Allah ini hanya menerima amalnya orang-orang yang bertakwa. Berarti amalnya orang biasa gimana, diterima apa enggak? Nah, kalimat innama lil hasr, hanya saja Allah betul-betul hanya menerima amal-amalnya orang yang bertakwa. Yataqabbalullahu minal muttaqin. Kita gimana? Hanya jadikan Ramadan ini sarana penyebab kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا
إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت العظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا رب وفقني على ما يرضيك وارزقنا التقوى لئلا نعصيك اتكلوا على الصوم بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه سنته إيمانا واحتسابا فرضا لله تعالى